Kemajuan sebuah bangsa dilakukan melalui daerah perbatasan, salah satunya dengan tersedianya jaringan internet dan program televisi digital. Hal tersebut kini menjadi prioritas kemajuan untuk masa depan anak cucu bangsa di daerah perbatasan terluar dan tertinggal. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah sebesar 8.201,72 km persegi. 96% provinsi Kepulauan Riau dikelilingi lautan dan sangat berdekatan dengan perbatasan negara Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah timur juga berbatasan dengan Malaysia dan juga pusat bisnis keuangan di Asia Pasifik, Singapura. Dengan moto berpanjang amanah, bersauh marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia. Sayang jika minat baca anak cucu bangsa terhalangi oleh jaringan internet yang tidak mendukung. Di daerah pelosok Kepulauan Riau, anak-anak masih banyak yang gemar membaca buku di perpustakaan kapal ini. Kapal ini hanya datang setiap minggu sekali. Namun sayang sekali, sejak pandemi ini mereka harus berhenti membaca di perpustakaan kapal, sehingga mereka kehilangan kesempatan menambah ilmu. Andai saja jaringan internet sampai ke pelosok tempat tinggal mereka, tentu mereka akan senang sekali karena meskipun tidak sekolah, mereka tetap bisa mendapatkan ilmu dan informasi melalui internet seperti di kota-kota lain. Mereka juga bisa belajar online sehingga mereka tidak ketinggalan pelajaran. Saya rasa terbantu juga siswa, paling enggak jadi minat baca itu timbul kan, karena buku-buku yang didatangkan ke sekolah kita juga mempunyai yang kualitasnya bermacam-macam kan gitu. Antusias dari pelajar-pelajar sendiri? Antusiasnya memang anak-anak itu memang lebih semangat kan? Karena dunia mereka sehari-hari dihadapkan dengan kehidupan masyarakat yang seperti biasa. Dengan adanya tampilan berita dari membaca itu, anak-anak akan lebih semangat, terutama dalam hal pembelajaran, minat baca dan lainnya. Dari kelas berapa aja, Pak? Kelas 1 sampai kelas 6 kemudian ditambah dengan siswa SMP karena kebetulan SD 4 dan SMP 25 itu satu atap. Ini di desa apa, Pak? Ini di desa Selat Limau, kampungnya Kampung Selat Limau, Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menggencarkan penggunaan teknologi televisi digital di Indonesia. Kominfo punya strategi khusus untuk mendorong masyarakat melek dengan teknologi siaran televisi digital. Kominfo memastikan bahwa wilayah terdepan dan berbatasan dapat menikmati digitalisasi termasuk dalam aspek telekomunikasi dan penyiaran. Hadirnya siaran televisi digital merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan kualitas tayangan yang lebih baik dari segi gambar dan konten di daerah perbatasan. Dengan sistem siaran digital, masyarakat akan lebih mudah menangkap siaran televisi dimanapun berada. Kualitas gambar dan suara yang diterima juga jernih dan sangat jelas. Sistem siaran ini menyelesaikan persoalan blank spot siaran di tanah air. Hal ini juga diharapkan oleh suku laut yang ada di Kepulauan Riau. Mereka berharap jaringan internet masuk sampai ke perbatasan perairan di mana mereka tinggal. Di Kepulauan Riau, orang suku laut tersebar hampir di semua kabupaten. Terbanyak di Kabupaten Linggah, Batam, Bintan, dan sebagian kecil di Anambas dan Natuna serta Karimun. Ada yang sudah bermukim dan ada juga yang masih mengembara di laut. Mereka beraktivitas di atas perahu yang beratapkan kajang, yaitu daun pandan berduri yang dianyam dibuat atap, berguna untuk melindungi keluarga dari panasnya matahari dan hujan serta embun malam. Orang laut di Kepulauan Riau masih banyak yang hidup di laut dan memfungsikan sampan sebagai rumah mereka, dan banyak menghabiskan waktunya di laut. Pola hidup mereka masih berpindah-pindah tempat antara pulau satu ke pulau yang lainnya. Mereka mempertahankan hidupnya. Orang laut ini masih benar-benar mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketika musim angin utara, angin berhembus kencang dan ombak begitu kuat. Orang laut akan berlabuh di darat dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Dalam masa ini, mereka memanfaatkannya untuk mencari kayu resak, seraya, kapuas, atau meranting untuk membuat atau memperbaiki sampan mereka. Bahkan mereka juga melakukan proses kelahiran anak di atas laut dengan dibantu bidan orang suku laut.
Mereka hidup secara manual tanpa internet sama sekali. Sulit dibayangkan untuk zaman sekarang yang serba canggih. Mereka berharap ada jaringan internet di tengah-tengah mereka tinggal agar mereka mendapatkan informasi meskipun hanya dengan layar handphone. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendorong stasiun TV memperluas jangkauan siarnya melalui TV digital hingga ke wilayah perbatasan dan wilayah terpencil. Siaran TV digital dinilai lebih efisien ketimbang harus membangun stasiun TV analog di wilayah-wilayah Nusantara yang belum tersentuh siaran TV. Kalau untuk melautnya dimulai dari umur 15 tahun sudah melaut. Kenapa sih masyarakat suku laut ini harus pakai sampan terus melahirkan keluarga di laut? Ya karena dari awal memang nenek moyang kami itu yang tinggal di situ memang mereka dari mulai lahir, dari pun mulai tempat tinggal di situ memang sehingga sampai anak-anaknya dewasa semua. Ada kendala nggak masyarakat di laut? Ya selama kami tinggal di laut ya ada kendala ya biasa aja kan. Sebab kita sudah biasa di laut. Apa tantangannya Pak? Ya kalau tantangan di laut ya seperti inilah kadang-kadang musim cuaca buruk ya kita mulai di tempat agak reda kan. Pertama saya harus jelaskan secara umum Indonesia memiliki panjang pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Tentu dengan kondisi geografis yang merupakan pulau-pulau yang jumlahnya hampir 16.000 pulau di Indonesia ini, tentu banyak kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah yang memang secara batas lautnya berbatasan dengan negara lain. Nah, tentu Indonesia khususnya di Kepulauan Riau itu secara integral Provinsi Kepri dan di dalamnya adalah Kabupaten Bintan merupakan kawasan yang memiliki kawasan perbatasan. Nah, khusus untuk di Bintan kita berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Nah, tentu kita di Kabupaten Bintan ada 4 pulau terluar. Yang pertama Pulau Sentut, yang kedua Pulau Malang Berdaun, ketiga Pulau Berakit dan Pulau Tanjung Sading. Nah, tentu kita berbicara kawasan perbatasan adalah bicara kewibawaan negara, artinya kewibawaan daerah. Karena batas negara itu adalah performance bagi kewibawaan negara. Nah, tentu kawasan perbatasan itu juga mempunyai atau terdapat masyarakat kita di sana. Nah, tentu pembangunan kawasan perbatasan ini kita harus punya kepedulian karena warga kita di kawasan perbatasan juga masyarakat kita juga. Nah, kuncinya adalah pengambil kebijakan harus peduli dengan kawasan perbatasan karena itu menyangkut kewibawaan daerah. Mungkin bagi pengambil kebijakan membangun kawasan perbatasan itu tidak populis karena pembiayaannya besar, jumlah orangnya sedikit. Nah, tentu masyarakat kita yang ada di perbatasan juga butuh nih, artinya infrastruktur, baik itu listrik, penerangan, telekomunikasi. Nah, terkadang permasalahannya membangun kawasan perbatasan ini orang memandang bahwa kawasan perbatasan itu tidak banyak orang sehingga ini belum diperlukan seperti itu. Padahal pulau-pulau terluar itu harus kita jaga. Kalau dengan tidak adanya hadirnya teknologi di kawasan perbatasan, ini akan lambat laun karena yang menjaga pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan justru masyarakat yang terdekat di perbatasan sana yang memberikan informasi. Menurutnya, akses TV digital sangat penting bagi warga setempat untuk mendapatkan informasi. Selama ini, warga hanya bisa menyaksikan siaran nasional melalui pemasangan TV kabel berbayar.